Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Cornelia Cempaka Dewi, Ayu Popiana, Dwi Amrinasari, dan Ana Oktaviani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi wawancara kami. Yang pertama, saya Cornelia Cempaka Dewi dan saya pergi ke SDN 2 Bukit Kemiling Permai. Yang pertama itu saya bertemu dengan guru yang bernama Rizka Ambarwati, yaitu guru SD kelas 2. Jadi yang langsung saya tanyakan ke ibu, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Jadi tahap perencanaannya itu guru memberikan tujuan yaitu mengajar dengan menyiapkan RPP dan memulai materi yang kemudian menggunakan media pada saat pembelajaran berlangsung. Lalu bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, yaitu menggunakan tahap pendekatan dengan melakukan video call kepada siswa yang dilakukan seminggu sekali. Pendekatan atau strategi atau metode apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, yaitu menggunakan strategi diskusi, dan metode yang digunakan yaitu turun langsung antara orang tua dan guru. Media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, yaitu buku, dan kemudian HP untuk mengirim dan membuka video yang diberikan oleh guru untuk memberikan tugas. Lalu, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Jadi, guru menanyakan kepada murid melalui video call tersebut dan memulai tanya jawab kepada murid dan selanjutnya diberikan tugas. Nah, lalu komponen yang diwawancari terhadap peserta didik itu yang pertama saya observasi dua murid yang bernama Arjuna dan yang kedua bernama Ozan. Jadi, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Jadi, sebelum memulai pembelajaran, mereka melakukan persiapan dengan mandi, sarapan, dan menyiapkan buku-buku atau pensil untuk memulai pembelajaran yang diberikan oleh gurunya nanti. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika belajar, yaitu mendengarkan video dari awal hingga akhir dan yang dikirim oleh guru dan memulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Ketiga, media apa yang dilakukan ketika pembelajaran berlangsung, tentunya menggunakan buku dan menggunakan HP. Bagaimana perasaan ketika belajar? Jadi dalam pembelajaran mereka pasti pernah merasakan bosan. Jadi mereka bisa berhenti sejenak dan diberikan waktu istirahat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Lalu tugas apa yang diberikan oleh guru? Jadi tugas yang diberikan oleh guru itu apa yang ada di buku dan kemudian mereka menulis, lalu mengerjakan apa yang di buku lalu dikirim melalui foto kepada gurunya tersebut lewat WhatsApp. Jadi itu hasil wawancara saya yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Popiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Popiana, NPM 18160025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya kepada Bapak Ali Mahfud SPD, guru kelas 2 di SDN 1 Mesuji Makmur. Baiklah, poin pertama yaitu bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar yaitu mempersiapkan RPP terlebih dahulu dan mempersiapkan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Begitu pula pada saat COVID ini yaitu guru mempersiapkan RPP terlebih dahulu dan mempersiapkan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini yaitu dengan cara mengirimkannya melalui grup WhatsApp. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar yaitu menanyakan terlebih dahulu kepada siswa tugas-tugas yang diberikan kemarin udah dikerjakan atau belum. Nah, selanjutnya setelah itu baru memasuki kegiatan inti pembelajaran, yaitu menjelaskan pembelajaran pada hari ini. Begitu pula pada saat COVID ini, guru hanya saja memberikan tugas kepada siswa, lalu siswa mengerjakannya. Yang ketiga, pendekatan atau strategi, metode, model
pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Nah, di SDN 1 Mesuji Makmur ini hanya menggunakan metode, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Nah, pada saat COVID, di SDN 1 Mesuji Makmur hanya menggunakan metode ceramah yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Di video lalu dikirimkan melalui grup WhatsApp. Nah, yang keempat itu media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Media pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar yaitu media yang telah disediakan oleh sekolahan dan menggunakan buku tema. Nah, pada saat COVID ini hanya menggunakan buku tema dan smartphone sebagai media pembelajaran. 5. Bagaimana teknik evaluasi dilakukan oleh guru ketika mengajar? Teknik evaluasi yang dilakukan oleh guru ketika mengajar yaitu guru menanyakan pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya dan guru menanyakan apakah sudah paham atau belum. Guru melihat langsung siswa tersebut paham atau tidak dengan cara seperti siswa A dan siswa B. Nah, siswa A sudah paham, siswa B belum paham, maka guru akan memberikan perhatian khusus kepada siswa B agar siswa B tersebut bisa paham seperti siswa A. Nah, maka siswa akan paham semua pada pelajaran tersebut. Nah, setelah itu baru guru memberikan seperti soal-soal harian atau ulangan. Nah, itulah tadi wawancara saya kepada guru kelas 2 di SDN 1 Mesuji Makmur. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara saya kepada peserta didik di SDN 1 Mesuji Makmur, yaitu Ardi Febriansah. Di sini saya menanyakan tentang poin ke-1, yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu sebelum pembelajaran dimulai, bersiap, berbaris di depan kelas, memasuki kelas, lalu membersihkan ruang kelas seperti mengambil sampah yang ada di dalam kelas seperti di laci meja dan di sekitar tempat duduk mereka. Lalu setelah itu berdoa dan membaca surat-surat pendek, lalu pembelajaran pun dimulai. Pada saat COVID ini pun seperti itu. Karena pada saat COVID ini siswa hanya masuk 2 kali 1 minggu. Jadi hanya saja menambahkan protokol kesehatan seperti sebelum masuk kelas, siswa mencuci tangannya terlebih dahulu, lalu menggunakan masker atau menggunakan hand sanitizer. Nah, selanjutnya, ia pun masuk ke dalam kelas, seperti biasa membersihkan kelasnya dulu, mengambil sampah jika ada sampah, dan berdoa, lalu membaca surat-surat pendek, dan setelah itu pembelajaran pun dimulai. Nah, selanjutnya yang ketiga itu media apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar. Yang dilakukan ketika sedang belajar yaitu memperhatikan guru ketika menerangkan pembelajaran. Siswa memahaminya lalu menanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya yang keempat itu bagaimana perasaannya ketika belajar, senang, bosan atau lain-lain dan lain-lain. Siswa di sini merasa senang jika ia belajar karena ia belajar bersama teman-temannya dan mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Nah, pada saat COVID ini anak merasa jenuh karena anak tidak bisa mengerjakan tugasnya bersama teman-temannya atau belajar bersama teman-temannya, dan ia hanya mengerjakan sendirian di rumah dengan bantuan orang tua, kakak, adik, atau orang terdekatnya. Nah, karena jika tidak mengerjakan tugas,
orang tuanya atau kakaknya akan marah. Makanya dari situ ia pun timbullah jenuh belajar di rumah, ingin belajar bersama teman-temannya di sekolah. Nah, dikarenakan di SDN 1 Mesuji Makmur ini masuk 2 kali dalam seminggu, maka anak pun tidak terlalu merasa bosan karena ia masih tetap bisa belajar bersama teman-temannya walaupun 1 jam dalam 1 kali pertemuan, yaitu misalnya jam 8 dan jam 9 harus sudah pulang. Lalu yang kelima itu tugas apa saja yang diberikan oleh guru. Tugas yang telah diberikan oleh guru yaitu seperti membaca, menulis tema seperti subtema yang telah diberikan oleh guru, dan siswa pun belajar membaca ya. Pada saat COVID ini siswa pun belajar dengan bantuan orang tua seperti membaca pembelajaran yang telah diberikan oleh guru seperti di buku tema. Nah, itulah tadi hasil wawancara saya di SDN 1 Mesuji Makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anok Talfiani, NPM 18160012. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di SD Negeri 2 Branti oleh Ibu Dwi Aprilia Santi, SPD. Baik, poin yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Guru menyiapkan RPP, silabus, kemudian jurnal mengajar, materi, dan media yang akan digunakan pada saat guru mengajar di kelas itu jika masih belajar di sekolah atau tatap muka. Dan pada saat pandemi seperti ini tidak ada media yang ditampilkan pada murid, hanya guru memberikan video atau gambar melalui grup WA. Dan poin yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pada saat tatap muka, tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat mengajar itu biasanya anak sebelum masuk atau lonceng berbunyi, anak sudah berbaris di depan kelas dan guru sudah ada di depan kelas untuk menyambut para murid. Kemudian setelah murid masuk, baru murid berdoa menghafal surat-surat pendek bernyanyi. Kemudian barulah guru melaksanakan materi pembelajaran yang sudah disiapkan sesuai jadwal pelajaran. Setelah selesai, guru melaksanakan penutup. Guru menanyakan materi yang diajarkan pada hari itu. Biasanya guru memberikan soal sebagai evaluasi pembelajaran apakah siswa itu bisa atau tidak. Dan pada saat pandemi ini, materi yang disampaikan guru berupa video. Isi dari video tersebut adalah sebuah penjelasan materi yang akan dipelajari murid, atau bisa juga berupa foto yang dibagikan melalui grup WA. Dan poin yang ketiga, pendekatan, strategi, atau model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pada saat tatap muka, guru memberikan materi atau murid berdiskusi kelompok, mendiskusikan materi yang diberikan guru. Dengan cara itu, murid tidak merasa bosan dengan mengerjakannya bersama-sama dan mampu mengembangkan ilmunya sendiri. Dan pada saat pandemi ini, guru menggunakan metode ceramah yang berupa FN atau voice note, rekaman suara yang dikirimkan ke grup WA. Baik, poin yang keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pada saat tatap muka itu media yang digunakan seperti buku, gambar, sedangkan video jangan digunakan karena alat atau fasilitas yang kurang memadai. Biasanya juga guru membawa sound ataupun HP karena murid kelas 2 masih senang bernyanyi dan murid pun menyimak lagu yang sedang diputar. Dan pada saat pandemi ini guru hanya memberikan video atau gambar. Murid bisa mengikutinya di rumah dan guru memberikan penjelasan melalui video yang dikirim melalui WA. Poin yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran dilakukan oleh guru. Pada saat tatap muka diadakannya ulangan harian. Satu tema itu 1 kali ulangan harian. Jika tema sebulan itu sudah habis, maka diadakannya ulangan harian tema 1. Ada juga UTS, UAS, pada evaluasi harian murid hanya diberi soal. Pada saat pandemi ini evaluasi dilaksanakan dengan daring, yaitu guru mengirimkan soal-soal melalui grup WA. Selanjutnya, wawancara yang saya lakukan kepada peserta didik. Poin yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Pada saat tatap muka, anak berbaris di depan kelas
dan guru menyambut para murid di depan kelas. Setelah murid masuk, guru mempersilakan murid berdoa yang dipimpin oleh salah satu murid, lalu menghafal surat-surat pendek, bernyanyi, lalu menyiapkan peralatan belajar. Dan pada saat pandemi ini, murid hanya menyiapkan buku dan alat tulis untuk mengerjakan tugas yang dikirim guru di grup WhatsApp. Dan kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Yang dilakukan di sekolah, murid menulis, membaca, menghafal, dan menyimak. Dan pada saat pandemi seperti ini, yang dilakukan murid hanya membaca dan menulis. Dan poin yang ketiga, media apa yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Pada saat tatap muka, media yang digunakan adalah buku tema. Pada saat pandemi, media yang digunakan adalah handphone. Poin keempat, bagaimana perasaannya ketika belajar? Pada saat tatap muka, murid merasa senang karena bisa berjumpa dengan teman-temannya dan bisa mengerjakan tugas bersama-sama yang membuat tugas menjadi ringan. Pada saat pandemi, murid merasa bosan karena tidak bisa berjumpa dengan teman-temannya dan tugasnya pun menjadi berat karena dikerjakannya sendiri. Poin yang kelima, tugas apa yang diberikan oleh guru? Pada saat di sekolah, guru memberikan tugas membaca, menulis, menghafal, dan menyimak. Contohnya, guru membacakan sebuah cerita, lalu murid mendengarkan atau menyimak. Dan pada saat pandemi, murid ditugaskan menghafal dan membaca, lalu direkam atau divideokan, lalu dikirim di grup WhatsApp. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Amrina Sari, kelas PGSD 5A. Di sini saya akan menjabarkan 5 poin dari hasil wawancara yang saya lakukan. Poin pertama itu, adakah tahap perencanaan yang Ibu lakukan sebelum memahami pembelajaran? Nah, tahap pertama yang narasumber saya lakukan itu sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Nah, untuk dalam keadaan COVID-19 ini, tahap perencanaan yang dilakukan itu dengan cara bekerja sama dengan para wali murid agar membantu mendampingi anak-anaknya di rumah dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Pemberian tugas yang dilakukan itu dengan cara mengirimkan tugas melalui aplikasi WhatsApp dan tetap menggunakan buku tema yang telah ada. Adapun manfaat dari rencana pembelajaran atau RPP ini yaitu dijadikan sebagai pedoman bagi seorang guru yang akan memberikan pelajaran supaya lebih sistematis dan terencana guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Dengan perencanaan pembelajaran juga, pembelajaran terjadwal menjadikan siswa dan guru lebih terarah dan lebih baik. Untuk poin kedua itu, tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Tahapnya itu pertama itu seperti biasa, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal itu menyapa para siswa, membaca doa, dan menyuruh para siswa bernyanyi agar suasana kelas itu menjadi lebih ceria dan pembelajaran bisa dimulai dengan hati yang senang. Untuk kegiatan inti itu dimulai dengan guru menjelaskan materi apa yang akan dipelajari pada hari itu. Saat proses pembelajaran, guru menjelaskan dan memberikan tugas ataupun memberikan pekerjaan rumah pada muridnya. Ketiga itu ada kegiatan akhir. Kegiatan akhir itu menutup pembelajaran dengan bernyanyi kembali dan dilanjutkan dengan berdoa. Ketiga itu pendekatan strategi, metode atau model yang dilakukan oleh guru dalam proses mengajar. Strategi yang guru lakukan saat di ruang kelas itu yang terutama itu memahami karakter siswa. Sebelum melakukan proses belajar mengajar itu, salah satu hal yang cukup penting adalah sebaiknya pengajar harus mampu memahami karakter siswa atau anak didiknya. Untuk mengenal dan memahami karakter peserta didik ini bisa dilakukan dengan pendekatan personal atau wawancara, bertanya hal-hal pribadi serta memberikan solusi ketika ada masalah pribadi. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena memahami karakter peserta didik itu sangat penting. Seperti yang kita pahami bahwasanya setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Dengan mengetahui karakter peserta didik, guru bisa menentukan strategi yang tepat dalam mengajar itu seperti apa.
Tapi untuk di masa pandemi ini pendekatan secara personal itu tidak bisa dilakukan. Jadi narasumber melakukan strategi pendekatan dengan menggunakan metode mengirim tugas video ataupun mengirim gambar melalui aplikasi WhatsApp. Dan untuk rumahnya yang berdekatan dengan guru tersebut bisa belajar bersama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Keempat itu guru mempersiapkan media pembelajaran. Tentu saja guru yang saya wawancara itu mempersiapkan media pembelajaran atau alat peraga. Media itu sangat dibutuhkan gunanya untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Media ataupun alat peraga itu sudah ada disiapkan dari sekolah ataupun narasumber membuatnya sendiri. Di sini narasumber itu memberikan media visual diam. Media visual diam itu berupa foto, ilustrasi, poster, seperti membuat potongan-potongan gambar sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Contoh itu gambar buah-buahan yang digunting. Dengan menggunakan media pembelajaran, hal ini bisa menambah minat belajar siswa sehingga lebih semangat dan lebih aktif mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Sebagai seorang guru pun juga guru harus kreatif dan harus melihat keadaan setiap media yang akan digunakan. Poin yang terakhir, yang kelima itu setelah selesainya proses pembelajaran itu tentu saja ada evaluasi untuk siswa. Nah, teknik yang narasumber saya berikan itu dalam melakukan evaluasi kepada murid-muridnya, setiap guru memiliki cara yang berbeda-beda. Kalau narasumber yang saya wawancara itu mencampur dengan cara menggunakan praktik, latihan, dan ulangan harian. Dalam melakukan evaluasi, sebagai seorang guru harus lebih cerdik, peduli terhadap murid-muridnya agar hasil yang dicapai murid-muridnya itu murni dari dirinya sendiri atau dari pengetahuan yang dimiliki, bukan dari hasil pengetahuan yang di luar. Di masa pandemi ini cara evaluasinya itu dengan mengirimkan tugas ulangan harian melalui aplikasi WhatsApp. Pemberian tugas pun kepada wali murid, dan guru meminta kepada wali murid itu untuk mendampingi peserta didik dalam mengerjakan tugas ulangan harian tersebut. Kemudian ada 5 poin yang saya wawancarai kepada muridnya itu. Poin pertama itu apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Saya mewawancarai murid itu tidak ada baris berbaris, tetapi para siswa itu sudah duduk dengan rapi di meja masing-masing dan siap membaca doa. Setelah membaca doa itu gurunya menyuruh bernyanyi bersama, dan setelah itu pembelajaran baru dimulai. Untuk poin kedua itu apa saja yang dilakukan ketika belajar. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi pembelajaran, dan setelah itu gurunya bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan. Poin ketiga itu media apa saja yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. Guru tersebut menyiapkan media gambar, contohnya tadi seperti media buah-buahan yang dipotong menjadi beberapa bagian. Untuk poin keempat, bagaimana perasaan saat proses belajar. Perasaan narasumber murid yang saya wawancarai saat sedang belajar itu senang, karena sebelum memulai pembelajaran itu guru menyuruh bernyanyi bersama, dan itu sangat menyenangkan. Untuk poin kelima itu tugas apa saja yang diberikan oleh guru. Guru memberikan tugas menulis materi yang telah dijelaskan oleh guru. Setelah pembelajaran akan berakhir, guru memberikan tugas rumah atau PR. Sekian hasil dari penjabaran wawancara yang saya lakukan. Saya Dwi Aminasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.